Selamat siang, selamat bertemu kembali pada kuliah Nafsa Forensik. Pada sesi siang ini, saya, Nunung Priyatni, akan menyampaikan tentang narkotika forensik. Ya. Jadi nanti kita akan diskusikan sekilas tentang apa itu narkotika yang terkait dengan forensik. Untuk itu akan saya tampilkan dulu PPT-nya. Ya, jadi mata kuliah yang sesi narkotika forensik ini ada dua pengampu yang bertanggung jawab untuk pemberian materi, yaitu saya sendiri, Dr. Apoteker Nunung Priyatni, Waluya Ningsih MPUMed. Yang kedua adalah Dr. Apoteker Sri Suwardini, Sarjana Utama. Kali ini materi ini akan saya berikan mewakili Ibu Sri Suwardini. Adapun topik yang akan dibahas pada materi ini adalah tentang pertama definisi apa, kedua adalah penggolongan narkotika, manfaat di bidang kesehatan, forensik narkotika, dampak negatif narkotika, serta peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Baik, kita akan mulai dengan narkotika ya. Kadang-kadang kita mendengar beberapa istilah terkait dengan narkotika ini ya. Ada yang mengatakan ada nafsa, ya, ada narkoba. Sebenarnya bagaimana pembagiannya atau penggolongannya? Jadi kalau nafsa itu singkatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian kalau narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ya, hampir sama, cuma metode penyingkatannya yang berbeda. Jadi di nafsa itu ada tiga kelompok obat-obatan yang sering disalahgunakan dan ini menjadi kasus pidana dan bermanfaat untuk pengungkapan bukti-bukti di forensik. Ya. Nafsa sendiri ada narkotika, psikotropika ya. Jadi memang berbeda konsep narkotika dan psikotropika. Cuma kadang-kadang masyarakat umum itu akan menyamakan ya narkotika ya psikotropika. Padahal kalau kita lihat efek farmakologinya, narkotika dan psikotropika itu sangat berbeda jauh. Meskipun dua senyawa ini sering disalahgunakan. Demikian juga zat adiktif, meskipun bukan narkotika psikotropika, tapi ini juga banyak disalahgunakan. Kita lihat dulu narkotika pengertiannya, ya. Jadi narkotika diatur tersendiri melalui Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ dikatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan dibedakan menjadi golongan-golongan. Jadi yang dimaksud narkotika ini adalah senyawa baik itu obat atau bukan obat, baik dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis. Nah, efek farmakologi yang diperoleh dari narkotika ini adalah penurunan kesadaran, hilangnya kesadaran, sampai menghilangkan nyeri, rasa nyeri. Namun menimbulkan ketergantungan. Nah, sebenarnya efek farmakologi utama adalah menghilangkan rasa nyeri, ya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Itu untuk narkotika. Ya. Beda dengan psikotropika, dia
lebih obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat. Dan efeknya akan berbeda dengan narkotika. Di Undang-Undang narkotika dikelompokkan menjadi 3, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 adalah narkotika yang tidak dapat digunakan untuk pengobatan atau medis. Golongan 1 ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Undang-Undang Narkotika terdapat 65 jenis yang termasuk narkotika golongan 1. Contohnya adalah papaver, ya, atau papaver itu ganja ya kalau dalam bahasa ya. Kemudian kokain, kemudian ganja papaver ya. Heroin, papaver itu nanti menghasilkan senyawa heroin morfin ya. Kalau ganja itu cannabis sativa kalau bahasa latinnya. Kita koreksi. Kemudian ada heroin, memang itu bahan aktif yang sudah dimodifikasi menjadi senyawa heroin dari tanaman papaver. Kemudian metamfetamin atau bahasa lainnya sabu, ada psilocybin, kemudian karisoprodol, ini juga sering disalahgunakan, ini adalah obat. Dan senyawa lain, ini sebagai contoh yang populer saja. Kemudian golongan 2, nah golongan 2 ini narkotika yang dapat digunakan untuk medis dan bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di golongan 2 ini ada 85 jenis senyawa narkotika. Sebagai contoh adalah morfin, ya. Morfin ini kan analgetik tadi ya, mengurangi rasa nyeri. Memang morfin dan heroin beda ya, meskipun dari satu tanaman ya, dari Papaver somniferum. Jadi morfin digunakan biasanya untuk menghilangkan rasa nyeri bagi pasien yang sudah tidak mempan dengan analgetik biasa. Ya, jadi misalnya pasien kanker yang sudah tidak bisa diberikan analgetik yang biasa, biasanya diberikan morfin. Kemudian petidin, obat injeksi untuk anestesi. Metadon, ini adalah senyawa untuk substitusi untuk pasien penyalahguna narkoba, sehingga dia tidak pada saat diputus itu tidak sako, sehingga diberikanlah senyawa pengganti metadon. Kemudian fentanyl, ini untuk injeksi juga, sufentanil dan benzilpiperasin, ini merupakan senyawa food suplemen, tapi efeknya adalah analgetik. Kemudian golongan 3 hampir sama dengan golongan 2, jadi golongan 3 ini dapat untuk medis dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh adalah kodein, ini terkenal untuk obat batuk, untuk mengurangi frekuensi batuk. Jadi kalau saya batuk, yang batuk ngikil dan nggak bisa diberikan obat batuk biasa, biasanya diberikan, dokter akan meresepkan kodein. Buprenorfin, ya, kemudian etilmorfin. Nah ini contoh senyawa golongan narkotika 1, 2, dan 3. Kemudian kenapa sih narkotika perlu digolong-golongkan ya, di golongan 1, 2, 3? Ini adalah pertama dasarnya adalah efek ketergantungan. Jadi narkotika golongan 1 ini ketergantungannya lebih tinggi dibanding golongan 2 dan 3. Kemudian efek aspek penggunaan untuk medis tadi sudah saya sampaikan bahwa golongan 1 tidak untuk penggunaan medis. Meskipun ya golongan 2 dan 3 baru digunakan untuk medis ya, meskipun ada efek ketergantungannya. Jadi penggunaan tadi yang tidak untuk medis golongan 1 ya, golongan 2 dan 3 dapat digunakan untuk medis. Aspek berikutnya, pengelompokan itu adalah ancaman hukuman ya. Jadi golongan 1 ancaman hukumannya paling tinggi dibandingkan golongan 2 dan golongan 3. Maksudnya ancaman hukuman apabila disalahgunakan. Ya, penyalahgunakan baik itu sebagai digunakan pengguna untuk sendiri ataupun sebagai pengedar. Ya, nanti ancaman hukumnya akan beda. Itu tadi dasar
penggolongan kenapa ada golongan 1, 2, dan 3. Karena efek ketergantungan, kemudian penggunaan untuk medis, dan ancaman hukuman. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata banyak senyawa narkotika baru yang bermunculan. Yang dengan istilah sekarang adalah adanya NPS, New Psychoactive Substance. Jadi senyawa-senyawa baru, baik itu sintetis maupun alamiah, yang efeknya mirip dengan narkotika, namun belum dimasukkan dalam golongan obat narkotika. Nah, sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa apabila ada perubahan penggolongan, baik itu penambahan ataupun pengurangan, maka golongan narkotika tadi bisa secara legal melalui peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini mulai tahun 2020 ya, kalau salah itu sudah ada perubahan penggolongan narkotika yang secara legalitas melalui peraturan Menteri Kesehatan. Dan ini yang terakhir ada Permenkes nomor 9 tahun 22 tentang perubahan penggolongan narkotika yang diundangkan tanggal 4 April 2022. Dan Permenkes ini secara berkala akan diperbarui, diubah. Ya, diubah. Ya. Di Permenkes yang nomor 9 tahun 2002 ini, narkotika ada penambahan item senyawanya. Yang golongan 1 tadi sesuai dengan undang-undang ada 65, ternyata ada penambahan 136 senyawa baru, senyawa NPS. Sehingga golongan 1 sekarang menjadi 201 senyawa narkotika. Kemudian golongan 2 ada penambahan 5 senyawa baru. Sehingga golongan 2 ada 91 senyawa narkotika. Dan golongan 3 ada penambahan 1 senyawa. Jadi golongan 3 menjadi 15 item senyawa. Nah, itu nanti apabila Anda pengen melihat apa itu nama senyawa, silakan di download sendiri Permenkes nomor 9 tahun 2002 tentang perubahan penggolongan narkotika. Nanti disebutkan di situ apa saja senyawa obatnya. Demikian juga untuk psikotropika, perubahan baik itu penambahan maupun pengurangan dari narkotika golongan 1, 2, 3, dan 4 nanti akan dituangkan melalui Permenkes. Itu perubahan penggolongan. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah narkotika itu ada manfaat secara medis? Ada, ya. Makanya tadi di golongan 2 dan 3 disebutkan bahwa golongan 2 dan 3 bisa dimanfaatkan untuk medis, untuk kesehatan. Sebagai contoh ini beberapa narkotika yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan yang mungkin populer ya. Ada senyawa tadi morfin atau meperidin atau demerol, ini nama branded ya, atau petedin atau dolantin. Ini adalah senyawa analgetik kuat golongan narkotika. Jadi tadi sampaikan bagi pasien kanker contohnya yang sudah tidak tahan lagi dengan sakitnya dan sudah tidak mempan dengan analgetik biasa, dokter akan memberikan morfin. Ya. Kemudian metadon. Metadon ini termasuk narkotika golongan 2 dan digunakan sebagai terapi pengganti ketergantungan opium atau papaver atau mungkin ketergantungan heroin, morfin, itu akan diberikan senyawa metadon. Ya, supaya pasien pada saat di stop tidak menggunakan heroin atau morfin, tidak sako, diberikan senyawa lain yang efeknya kurang kuat dibandingkan heroin morfin, yaitu metadon. Dengan dosis nanti lama-lama diturunkan dan akhirnya tidak diberikan. Berikutnya adalah kodein, tadi sudah disampaikan bahwa kodein termasuk narkotika golongan 3 dan digunakan untuk mengurangi frekuensi batuk, ya, batuk yang
gigi, mungkin ya kalau malam sampai nggak bisa tidur akan diberikan kodein. Ya. Kemudian fentanyl ini sebagai anestesi pada saat mau operasi atau menghilangkan nyeri pada kulit, ya, mungkin pada saat akan tindakan operasi. Ini beberapa contoh narkotika yang dapat digunakan untuk medis. Kemudian kaitannya dengan forensik bagaimana? Jadi dari kasus-kasus laka lantas, ya, kasus penganiayaan, perkosaan, dan kasus kriminal lain, ternyata pada saat diotopsi ataupun diperiksa urin, ya, atau darahnya atau rambutnya itu positif narkotika. Jadi pelaku kriminal pada umumnya dibarengi dengan penyalahgunaan narkotika. Ini yang dari aspek forensik sangat penting, ya, karena pembuktian positif atau negatif narkotika ini nanti akan memperberat hukuman terhadap pelaku. Ya. Nah, bagaimana pemeriksaan forensik untuk kasus narkotika dalam tubuh? Apakah selalu dengan urin? Tidak harus. Jadi beberapa sampel dari tubuh ini bisa dilakukan pemeriksaan untuk pembuktian adanya narkotika. Rambut misalnya. Bagi pengguna narkotika yang sudah lama, ini sisa-sisa narkotika itu akan terdeposit atau terkumpul di rambut. Sehingga kalau rambut kita periksa itu positif narkotika, berarti kemungkinan dia sudah menggunakan narkotika cukup lama. Ya. Keringat juga bisa kita cek, ya. Darah, urin, air liur pun bisa. Kemudian lambung, misalnya bagi pasien yang sudah meninggal, diotopsi, kemudian bagian dari lambung diambil atau liver, kemudian kita ekstrak. Nah, kalau memang dia pengguna narkotika akan positif. Nah, itu beberapa organ tubuh yang bisa digunakan untuk pemeriksaan negatif atau positif senyawa narkotika. Jadi hal ini bisa nanti untuk pembuktian di sidang pengadilan. Di samping aspek forensik, kerugian narkotika ternyata cukup banyak, ya. Jadi yang jelas ini kerugian medis, ya. Munculnya penyakit lain, ya, HIV, kemudian fungsi organ menjadi menurun, ya, menjadikan kematian ataupun kurang gizi, ya, karena penggunaan narkotika. Dampak sosial kriminal mungkin karena memakai narkotika sehingga sering terjadi laka lantas karena kesadarannya menurun, ya, atau halusinasi sehingga bisa menimbulkan laka lantas. Kekerasan, kekerasan seksual, misalnya perkosaan, juga perampokan, pemerasan, pembunuhan, ini juga menjadi dampak dari penyalahgunaan narkotika. Ya. Jadi pengguna narkotika kan cirinya dengan 3 ong, ya. Pertama bengong, jadi kayaknya lihat tapi kok kosong. Bengong, kemudian ciri kedua adalah bohong, suka bohong. Biasanya pengguna narkotika suka bohong. Kemudian yang ong ketiga adalah nyolong. Ya. Dia akan menjadi pencuri hanya demi untuk membeli narkotika. Ini sehingga nanti akhirnya akan banyak kekerasan, pemerasan, ya, perampokan ini karena dampak narkotika. Samping itu juga kerugian ekonomi. Berapa kalau dihitung secara ekonomi, ya, penyalahgunaan narkotika itu ternyata bisa kalau dirubah menjadi triliun, ya. Anak-anak muda yang harusnya produktif menjadi tidak produktif, menjadi sakit, itu kan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian juga bisa kehilangan generasi. Jadi negara bisa dihancurkan tanpa perang. Yang penting anak mudanya dikasih narkotika, itu nanti negara akan
hancur dengan sendirinya. Dan banyak lagi aspek negatif dari narkotika. Nah, kemudian karena tadi kita lihat bahwa narkotika plus minusnya juga banyak, positifnya banyak dipakai untuk medis, tapi negatifnya juga banyak apabila disalahgunakan. Untuk itu keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi di sini pencegahan narkotik penggunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika itu ada tiga. Ada pencegahan primer, yaitu pencegahan kepada generasi yang belum terpapar sama sekali, yang belum pernah menggunakan narkotika itu bagaimana jangan sampai menggunakan. Nah, ini kita bisa berperan di sini melalui pencegahan primer, melalui pelatihan, penyuluhan, seminar, sarasean pada saat penerimaan mahasiswa baru, kita bisa melakukan promosi untuk calon mahasiswa itu tidak menggunakan narkotika. Ya. Itu pencegahan primer. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Jadi kalau sekunder ini generasi yang sudah mulai menggunakan, sudah mulai coba-coba ya karena pengaruh teman, pergaulan atau bagaimana. Nah ini juga bisa mahasiswa bisa berperan di sini. Bagaimana yang sudah mulai mencoba tadi kita ingatkan untuk stop, stop ya. Saya konseling individu perorangan, pendekatan dengan keluarga ya, untuk tidak lagi melanjutkan penggunaan narkotika tadi. Kemudian pencegahan tersier itu adalah yang memang korban narkotika, jadi melalui terapi dan direhabilitasi. Jadi nanti bisa masuk di tempat rehab, ya nanti selama beberapa bulan, kalau sudah sembuh ya nanti akan dikembalikan ke keluarga. Itu mahasiswa bisa berperan di mana primer, sekunder, tersier. Ya, silahkan pencegahan yang aspek mana dilakukan, ya, itu kami sangat berterima kasih sekali. Nah, tadi jadi pencegahan primer, sekunder, tersier bisa dilaksanakan serentak, ya. Kemudian pembentukan satgas, satgas anti narkoba di masing-masing kampus, fakultas itu bisa mulai digalakkan ya dan berperan aktif untuk pencegahan primer, sekunder atau tersier. Jadi UGM juga sudah memulai di tahun 2004 dengan berdirinya UP2N ya, unit pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini, dan sampai sekarang masih berjalan ya UP2N. Apa yang bisa Anda lakukan tadi sebagai pribadi? Silakan Anda lakukan yang sederhana, tidak usah muluk-muluk ya. Mulai dari sendiri dan mulai hari ini. Paling enggak Anda sendiri tidak menggunakan narkotika. Ya. Tidak mencoba memakai narkotika. Lakukanlah aktivitas yang positif, isi waktu dengan hal-hal yang positif. Ya. Apabila melihat teman yang sudah mulai menggunakan narkotika, coba diingatkan untuk di stop ya. Dan ikut terlibat aktif di aktivitas peduli penyalahgunaan narkoba ya, untuk penyuluhan atau kampanye anti narkoba, bikin poster, bikin leaflet atau apapun ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa narkotika dapat disalahgunakan, namun juga bermanfaat untuk pengobatan. Jadi ada dua mata, ya, dua sisi mata yang sangat bertolak belakang. Untuk medis juga sangat bermanfaat, tapi potensi disalahgunakan juga tinggi. Narkotika dibagi menjadi golongan 3, 1, 2, 3. Golongan 1 tidak dapat digunakan untuk medis. Golongan 2 dan 3 dapat digunakan untuk medis. Kemudian pencegahan penyalahgunaan narkotika
bisa melalui primer, sekunder, dan tersier. Jadi primer tadi mencegah masyarakat yang belum pernah memakai sama sekali supaya tidak memakai. Sekunder yang sudah mulai mencoba kita stop untuk tidak memakai. Dan tersier itu bagi korban penyalahguna narkotika untuk dilakukan terapi dan rehabilitasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan narkotika. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.